Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu kembali dalam majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita membahasnya dengan bab puasa. Kita semua pada hari ini dan seterusnya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa kesempatan kembali untuk bisa puasa di tahun ini. Semoga puasa kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tema pada kesempatan ini adalah rahasia-rahasia puasa Ramadan dengan referensi yang saya baca, yaitu dari kitab Ihya Ulumuddin, yaitu karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan kitab syarahnya yaitu syarah yang dikarang oleh Al-Alamah Zainuddin Abil Fadl Abdurrahman bin Husain Al-Iraqi, juz 1 Shahifah 324, dengan bab yaitu Kitabu Asroris Shaumi, artinya adalah kitab rahasia-rahasia puasa, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna shauma rubu'ul imani bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfu sabri. Akhrajahu at-Tirmidzi wa hasanahu min hadisi rajulin min Bani Salimin wa Ibnu Majah min hadisi Abi Hurairah. Artinya adalah puasa Ramadan adalah sebagian dari seperempat daripada iman, seperempat daripada iman kita semua, dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa adalah sebagian atau separuh dari kesabaran. Puasa adalah separuh dari kesabaran. Hal ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, yang dikatakan oleh sebagai hadis hasan oleh Imam Tirmidzi, yang sumbernya dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Salim, dan yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian apabila kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan, maka kita semua termasuk orang yang sabar melaksanakan itu puasa dengan menahan hawa nafsu dari waktu imsak sampai terbenamnya matahari. Kita semua termasuk orang yang melaksanakan puasa ini adalah bagian kesabaran, separuh dari kesabaran, seperempat dari iman kita masing-masing. Maka jaga iman kita sebaik-baiknya di saat puasa Ramadan, tahan hawa nafsu di saat bulan Ramadan, isi di saat kita melaksanakan puasa dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya, beramal untuk keluarga, untuk orang lain, untuk saudara-saudara, untuk tetangga, untuk orang-orang yang berpuasa, memberi buka puasa, termasuk bagian amal, ladang amal untuk kita semua, memberi kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dari amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu hasanatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Dhifin ila syiyama fa innahu li wa ana ajibi. Hadis akhrajahu min hadisi Abi Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kebaikan itu dilipatkan pahalanya sampai 10 kali lipat, sampai
700 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan aku Allah akan membalas kepada orang yang melaksanakan puasa. Yang tahu rahasia pahalanya puasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita semua apabila melaksanakan puasa Ramadan, maka kita semua termasuk orang yang memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Rayyan, surga yang diperuntukkan untuk kita semua yang melaksanakan puasa Ramadan. Amin Allahumma amin. Jadi semua amal ini dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kecuali puasa. Puasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di saat kita lapar, di saat kita dahaga, disitulah puncak kemarifatan kita, kenikmatan kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi lewat zikir, bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Komunikasi lewat Al-Quran, afdhalu ibadati, qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Quran. Maka di saat puasa, penuhilah waktu-waktu kita di rumah bersama keluarga dengan atau bertadarus Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Maka puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang penuh makna, yang berpengaruh kepada batin kita, yang berpengaruh kepada hati kita, yang berpengaruh kepada kehidupan kita di dunia sampai di akhirat, kan nanti puasa kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Wa qad qala Allah taala fi kitabil karim, surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wasaufu nisfu sabri. Wasaumu nisfu sabri. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Az-Zumar ayat 10. Hanyalah orang-orang yang bersabar akan ditunaikan pahalanya dengan tanpa hisab. Orang-orang yang bersabar di sini adalah orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Di mana tafsirnya ulama yang dimaksud as-sabiruna adalah orang-orang yang bersabar melaksanakan puasa Ramadan. Orang yang bersabar melaksanakan puasa Ramadan hanyalah dia mendapat yaitu pahala yang tiada terhingga, yaitu pahala yang tanpa hisab, tanpa hitungan. Semua adalah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hitungan, lebih besar dan daripada hitungan ibadah-ibadah biasa. Lebih besar pahalanya dari ibadah sholat, lebih besar pahalanya dari ibadah-ibadah yang lain. Puasa adalah langsung kita semua berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi lewat lisan, yaitu kita zikir, kita membaca Al-Qur'an. Komunikasi lewat batin, kita semua zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi lewat tangan kita, kita semua bisa memberi sesuatu orang lain untuk bisa berbuka puasa. Komunikasi lewat pendengaran, ketika telinga kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Komunikasi lewat lisan kita apabila lisan kita melafalkan Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita semua tidak membaca Al-Quran pun, ketika kita tidur pun dihitung ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diam pun dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rikhil miski. Yaqulullahu azza wa jalla innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasawmu li wa ana ajibihi. Akhrajahu min hadisi wa huwa ba'dul ladzi qablahu. Artinya adalah demi zat itu adalah di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala.
Sungguh bau bacinnya seseorang, mulutnya orang yang berpuasa, itu adalah lebih wangi daripada ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, daripada bau minyak misik, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, orang yang berbau, yaitu mulutnya berbau karena dia melaksanakan puasa, ia meninggalkan syahwatnya, ia meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan makan dan meninggalkan minum untuk aku Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini akan saya balas untuk aku Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan membalas besok pada di dunia akan diberi balasan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, dan di akhirat kita pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita raih kebahagiaan batin, kita raih kebahagiaan zahir. Sumu tasihu, puasalah kamu semua, maka kamu akan menjadi sehat. Di saat puasa Ramadan kita semua menjadi sehat, sehat zahir. Tidak hanya sehat zahir, tapi sehat batin. Batin kita menjadi sehat, hati kita, ruh kita dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa pencucian dosa-dosa kita, dosa kita yang telah kita kerjakan. Apabila kita punya salah, punya dosa yang telah kita kerjakan dalam 1 tahun, semuanya akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Ramadan. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasalah kita semua dengan khusyuk, laksanakan puasa kita dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada malam hari laksanakan sholat tarawih dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya. Semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.